Halo sobat semuanya, kali ini saya akan membahas tentang analisis teknik kimia dengan Excel. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang prinsip dan perhitungan asas teknik kimia. Yang pertama adalah tentang perhitungan stoikiometri untuk sistem reaksi biologi. Jadi dalam prinsip dan perhitungan asas teknik kimia nanti akan ada 4 yang dengan menggunakan Excel yang akan kita bahas. Akan sebagai contoh kasus ada 4 kasus, yaitu perhitungan stoikiometri untuk sistem reaksi biologi, neraca massa keadaan tunak rangkaian alat pemisah, pengepasan polinomial dan persamaan korelasi untuk data tekanan uap, kemudian kapasitas panas N propana. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perhitungan stoikiometri untuk sistem reaksi biologi. Saya Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Baik, jadi konsep yang didemonstrasikan di sini adalah memakai neraca unsur untuk menghitung koefisien stoikiometri menggunakan respiratory quotient atau QR pada reaksi biologi umum. Nah, metode numerik yang dipakai adalah penyelesaian sistem persamaan linier. Sekarang kita lihat persoalannya. Reaksi konversi biologi sederhana untuk karbohidrat yang bereaksi dengan oksigen dan amonia membentuk bahan seluler dan hanya air dan karbon dioksida. Jadi ini adalah karbohidrat bereaksi dengan oksigen dan amonia. Ini bahan seluler dan membentuk air dan karbon dioksida. Jadi ini koefisien stoikiometrinya di sini 1, ini A, B, C, D, dan E. Nah, jadi bisa kita uraikan di sini sebagai dalam neraca adalah neraca unsur. Di sini yang kita selesaikan adalah neraca unsurnya. Yang pertama karbon. Jadi neraca karbon kita lihat sini ada karbon hanya ada di sini dan di sini dan di sini. Jadi ada 3 senyawa yang mengandung karbon, yaitu karbohidrat, kemudian seluler, dan CO2. Jadi kalau kita lihat ini 1 ya, ini 1, kalau dilihat koefisien stoikiometrinya di 1 mol, kemudian yang di sini adalah C, di sini E. Jadi 1 harus sama dengan C plus E. Yang kedua neraca hidrogen. Hidrogen ada di karbohidrat, yaitu jumlahnya M, yang di sebelah kiri ya, di reaktan. Kemudian yang di amonia ada B kali 3. Ya, hanya di sini ada 3, sehingga 3B. Kemudian yang di produk ada di seluler, ini ada hidrogennya adalah C kali alfa. Ini C kali alfa, ditambah dengan yang ada di H2O, 2 kali D. Nah, kemudian yang ketiga, neraca oksigen. Ini di karbohidrat ada, yaitu N mol, kemudian di oksigen sendiri ada 2 kali A. 2 kali A sama dengan yang ada di sebelah kanan atau di produk, yaitu beta kali C, yaitu C kali beta, kemudian ditambah sini D kali 1 ya, berarti D ditambah dengan 1, kemudian oksigen ya, D mestinya ini C kali beta plus D kali O, D kali 1 ditambah D mestinya. Ya, ini mestinya ditambah dengan D, ya, tambah D, kemudian ditambah ini yang oksigen ada di 2 kali E, 2 plus E. Kemudian yang berikutnya adalah nitrogen. Jadi neraca nitrogen, di sini yang adanya di amonia, yaitu B kali 1, atau B sama dengan yang di ruas kanan, atau yang di produk, hanya di sini delta kali C. Di sini H2O dan CO2 tidak ada nitrogen. Nah, jadi sekarang
Yang tidak diketahui adalah 4, yaitu untuk neraca karbon ya, karbon, hidrogen, oksigen, hidrogen. Ada 4 persamaan dengan, kalau dalam hal ini 5 bilangan tak diketahui. 5 bilangan tak diketahui yaitu C, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, ada 5 yang diketahui. Kemudian untuk melengkapi didefinisikan RQ, yaitu RQ, ya tadi respiratory quotient, ya sama dengan E dibagi dengan A. E dibagi dengan A. Nah, jadi sekarang substrat glukosa, jadi ini secara umum ya, berarti M tadi adalah ini. Kalau substrat glukosa C6H12O6 bereaksi dengan oksigen dan amonia membentuk bakteri. CH2O 0,27 N 0,25, air dan karbon dioksida dengan RQ 1,5. Kemudian berapa koefisien stoichiometri untuk reaksi ini? Jadi yang tanya A, B, C, D, E. Kemudian ulangi untuk A jika RQ-nya sama dengan 2. Jadi kita mulai dengan, jadi persamaan umumnya tadi adalah ini. Kemudian glukosa perlu dinyatakan sebagai C1H2O1. Jadi tadi C2, C6H12O6, berarti ini bisa dinyatakan C1H2O1. Maka jika RQ-nya 1,5, maka bisa dapatkan dari persamaan yang ini tadi. Ya. Jadi 1,5 kali A sama dengan E. 1,5 sama dengan ini ya, dari definisinya ini. RQ sama dengan E per A, sehingga pertama kita bisa dapatkan 1,5 A sama dengan E. Nah, dengan M sama dengan 2N sama dengan 1 alfa, 2 beta, 0,7 dan delta 0,25 yang ini sudah diketahui, maka bisa diselesaikan persamaan yang tadi ya, di persamaan yang sudah disusun tadi menjadi C plus E sama dengan 1, 3B minus 2C minus 2D sama dengan minus 2, kemudian 2A minus 0,27C minus D minus 2E sama dengan minus 1, B minus 0,25C sama dengan 0, dan 1,5A minus E sama dengan 0. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 persamaan dengan bilangan yang tidak diketahui adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Jadi ada 5 persamaan dengan 5 bilangan tak diketahui. Ini adalah sistem persamaan aljabar linier. Nah, jadi kalau dengan Excel ini bisa dibuat seperti ini salah satunya, salah satu contohnya untuk mempermudah. Ini di kolom A ini dilebarkan dulu untuk membuat keterangannya, ya, dilebarkan, ditarik garisnya ini, klik kemudian ditarik ke kanan sehingga jadi lebar. Kemudian pertama kita tulis konsep memakai neraca unsur untuk menghitung koefisien stoichiometri menggunakan respiratory quotient QR pada reaksi biologi umum. Metode numeriknya penyelesaian sistem persamaan linier. Dan pernyataan masalah yang A, substrat glukosa C6H12O6 bereaksi dengan oksigen dan amonia membentuk bakteri CH2O0, CH2O 0,27 NO 0,25 air dan karbon dioksida dengan RQ sama dengan 1,5. Berapa koefisien stoichiometri untuk reaksi ini? Dan ulangi A untuk RQ sama dengan 2. Ulangi perhitungan A jika substrat adalah asam benzoat C6H5COH membentuk bakteri yang sama pada kondisi anaerobik di mana tidak ada oksigen gas. Maka persamaan yang tadi, kita tulis persamaan yang sudah turun tadi, C plus 1 sama dengan 1, 3B minus 2C minus 2D minus 2, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibuat sebuah matriks. Jadi persamaan ini bisa dibuat sebuah matriks. Jadi ini adalah matriks A, ini matriks B. Matriks A adalah koefisien dari ini. Jadi di sini adalah koefisien dari A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E. Ya, sampai sini. Nah, kemudian yang di sini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Persamaan 5. Untuk yang pertama, jadi ini persamaan pertama. A-nya 0. Ini B-nya juga 0. C-nya 1.
ditulis di sini 1, D-nya 0. Kemudian E 1 koefisiennya. Yang di ruas kanan sama dengan 1, maka ditulis di sini 1 di kolom B, di kolom G ini, yang atau B ini. Ini adalah matriks A dikalikan dengan matriks B sama dengan U, ini adalah hasil. Nah, kemudian untuk yang persamaan kedua, A-nya 0, B-nya 3, C-nya min 2, D-nya min 2, E 0, B-nya min 2, tulis di sini. Kemudian yang persamaan yang ketiga, A-nya 2, B-nya 0, C-nya min 0,0, min 0,27, D-nya min 1, tulis di sini, E-nya min 2, ditulis di sini. Kemudian B-nya yang di ruas kanan, min 1, ditulis di sini, min 1. Untuk persamaan yang keempat, A-nya 0, B-nya 1, C-nya min 0,25, D 0, E 0. Dan persamaan yang terakhir, A-nya 1,5, B-nya 0, C 0, D 0, dan E-nya min 1. Min 1, ruas kanannya 0. Jadi kita sudah dapat matriksnya. Kita ingat, untuk penyelesaian matriks, kalau kita punya matriks A dikalikan dengan matriks U sama dengan B, maka ini adalah yang mau diselesaikan. U-nya ini belum diketahui, maka U sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, sekarang jadi untuk menyelesaikan dengan Excel kita bisa tulis seperti ini untuk penjelasannya, kemudian ini penyelesaiannya. Nah, matriksnya bisa ditulis di sini, yaitu dengan ini buat persamaan menjadi bentuk matriks seperti ini, B2 kali G7. Nah, kemudian ini ditaruh di sini, kursornya ditaruh di sini, ya di kolom H2, kemudian ditulis ini, sama dengan, seperti ini ya, sama dengan M mult, ya, MULT. Ini dalam Excel artinya adalah matrix multiplication, atau perkalian matriks. Nah, jadi matriks dari inverse A dikalikan dengan matriks B. Nah, A, maka ini diinverskan. Untuk menghitung inverse matriks, kita bisa menggunakan fungsi ini, yaitu M inverse kurung, nah ini mulai dari inverse matriksnya adalah yang ini. B2 berarti mulai dari sini sampai F6. Jadi ini matriksnya adalah, jadi yang diinversikan adalah matriks ini dikalikan dengan matriks B. Jadi ini ada tanda ini dikalikan dengan matriks B. Nah, setelah itu kalau di enter, maka ini bisa langsung keluar hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Ini kalau ini saya menggunakan Mac, jadi ini titik koma. Kalau menggunakan Windows biasanya diganti dengan koma saja. Jadi cara menulisnya seperti itu. Ini adalah penyelesaian dari himpunan 5 persamaan dengan 5 bilangan tak diketahui. Ya, jadi ini X1, U1, U2, U3, U4, dan U5. Ya. Jadi seperti itu, jadi kita sudah bisa dapatkan nilai dari A, B, C, D-nya. Jadi ini adalah A, B, C, D, E. Jadi adalah koefisien stoikiometri dari persamaan itu. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, yang kedua ini ulangi A untuk RQ sama dengan 2. Jadi ulangi A. Jadi kita bisa ini copy matriks yang A tadi ke baris di bawahnya. Bisa di baris di bawahnya, kemudian kita tulis di atasnya RQ sama dengan 2. Nah, ini sekarang diganti angka-angkanya yang ada di sini. Jadi kalau RQ-nya 2, yang berbeda adalah yang di sini. Berarti ini 2A sama minus E sama dengan 0. Jadi yang berbeda di situ. Maka yang diganti adalah yang ini. Jadi ini tetap sama semua, ya, karena ini tidak berubah. Yang berubah hanya yang di sini, dari 1,5 diganti menjadi 2. Nah, kemudian ini secara otomatis karena tadi sudah dalam bentuk persamaan, ini akan diselesaikan. Sudah selesai, kita bisa dapatkan penyelesaian jika
QR-nya 2. Akan seperti ini untuk koefisien stoichiometrinya. Nah, jadi itu tadi untuk menyelesaikan neraca massa. Neraca massa dalam hal ini adalah menggunakan neraca unsur untuk sistem biologi dengan menggunakan refractory coefficient. Nah, jadi berikutnya, di video berikutnya kita akan bahas tentang neraca massa keadaan tunak rangkaian alat pemisah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.